Halo semuanya, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kita hari ini. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan ya untuk rancangan tugas akhir mata kuliah analitik dan visualisasi data. Jadi langsung saja kita mulai ya untuk penjelasan dari tugas akhir ini. Oke, jadi di sini saya jelaskan ya secara umum, gambarannya secara umum terkait dengan tugas akhir mata kuliah analitik visualisasi data. Nah, tugas akhir ini berupa mini research yang dikerjakan secara berkelompok. Dimana kelompoknya kelompok kemarin ya. Kemudian untuk tema penelitian bebas, asal terdapat implementasi dari analitik data dan visualisasi data. Jadi harus ada komponennya itu adalah analitik data dan visualisasi data. Kemudian di sini untuk analitik data, minimal kalian melakukan yang namanya EDA atau Exploratory Data Analysis. Apabila menggunakan analisa pemodelan dan algoritma prediktif akan memperoleh nilai tambah, nilai plus. Nah, kemudian tugas akhir ini harus diasistensikan atau dibimbingkan ke dosen pengampu mata kuliah minimal 1 kali. Boleh melalui Zoom Meet atau Google Meet, atau boleh secara langsung ya menemui saya atau Pak Tio di kampus. Kemudian untuk output TA itu adalah menyusun sebuah research paper dengan ketentuan maksimalnya itu 5 halaman dan mempresentasikannya dalam format video YouTube di mana durasinya maksimal 10 menit ya. Kemudian untuk pengumpulan paper dan linknya itu paling lambat pada pertemuan minggu ke-17 ya perkuliahan AVD ini. Nah, lalu bagaimana kita memulainya? Yang pertama itu kita menentukan tema penelitiannya terlebih dahulu. Jadi, tentukan tema penelitian yang akan kalian angkat. Usahakan tema penelitian itu yang kalian angkat itu sesuai dengan bidang keahlian kalian, bidang minat kalian. Atau bidang yang kalian kuasai ya. Atau boleh mengangkat tema dari permasalahan di sekitar Anda. Jangan memilih tema yang terlalu kompleks ya, atau mungkin masih belum Anda kuasai. Nah, di sini saya berikan ya beberapa contoh judul tugas akhir atau judul penelitian yang bisa kalian angkat sebagai tugas akhir mata kuliah analitik dan visualisasi data ini. Yang pertama contohnya adalah analisis tingkat kemiskinan di Indonesia, dan yang kedua visualisasi data penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Ketiga adalah prediksi waktu lama studi mahasiswa Fasilkom UNED dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kalian menentukan temanya, langkah selanjutnya adalah mencari referensinya, mencari paper atau mencari jurnal. Nah, di sini cari referensi penelitian terkait dengan tema yang kalian inginkan. Nah, biasanya referensi paper ini bisa kalian lakukan atau bisa kalian peroleh ya dengan cara googling, atau secara lebih spesifik kalian bisa mengakses website jurnal ya. Atau mungkin bisa pakai scholargoogle.com atau researchgate.net. Kemudian untuk referensi ya, jadi kalian kumpulkan referensi sebanyak mungkin dan yang relevan ya terkait dengan tema penelitian kalian yang akan kalian ajukan sebagai tugas akhir ini. Karena di sini saya salah satu indikator penilaian tugas akhir ini adalah jumlah kutipannya, jumlah referensinya. Nah, di sini mungkin sudah saya jelaskan ya kemarin setelah UTS kemarin ya sudah saya jelaskan bagaimana tips ketika kita ingin membaca sebuah paper. Jadi kalian nggak perlu membaca keseluruhan dari paper ketika kalian melakukan pencarian paper ya. Jadi nggak perlu membaca satu persatu papernya, tetapi ada yang namanya metode screening ini. Jadi kalian screening terlebih dahulu. Yang pertama yang kalian screening itu adalah kesesuaian judulnya. Apakah judulnya itu sesuai dengan penelitian yang akan kalian angkat, seperti itu. Setelah baca judulnya, baru baca abstraknya. Nah, abstrak ini kan kumpulan dari atau summary ya, ringkasan dari sebuah paper ya. Jadi di abstrak ini nanti ada yang namanya pendahuluan, kemudian metode hasil pembahasan, dan seterusnya ya. Sehingga ketika dirasa cocok ya untuk papernya, ketika kalian membaca abstrak maka bisa kalian save seperti itu. Nah, setelah abstrak biasanya kita membaca atau mempelajari yang namanya kesimpulannya.
Nah, kesimpulan di sini itu merupakan hasil dari kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang ada di paper. Seperti itu. Nah, ketika kalian sudah menemukan ya, nanti kalian save papernya yang sesuai, kemudian kalian baca secara utuh ya, secara penuh paper tersebut. Ya, nanti bisa kalian jadikan sebagai suatu referensi ya ketika kalian menulis paper. Oke. Jadi selanjutnya setelah kalian mencari referensi, tahapan berikutnya adalah merumuskan permasalahan. Jadi setiap penelitian pasti ada yang namanya problemnya, ada yang namanya permasalahannya. Nah, setelah Anda membaca ya beberapa paper, maka Anda akan menemukan ya namanya itu adalah research gap atau gap penelitian ya. Jadi research gap ini adalah suatu kondisi ya, suatu keadaan yang menunjukkan adanya inkonsistensi antara beberapa penelitian terdahulu. Sehingga nanti kalian bisa ajukan sebagai penelitian yang baru, seperti itu. Nah, dari research gap ini selanjutnya Anda dapat memformulasikan yang namanya rumusan masalah dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga permasalahan tersebut itu bisa kalian gunakan untuk merumuskan rumusan masalah tadi dan mendefinisikan hipotesisnya atau dugaan sementaranya. Oke, selanjutnya mendefinisikan hipotesis ya. Jadi setelah Anda merumuskan rumusan masalah, tahapan berikutnya adalah mendefinisikan hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan dugaan awal atau dugaan sementara ketika kalian melakukan penelitian. Jadi setelah Anda merumuskan permasalahan, langkah berikutnya adalah menentukan hipotesis. Hipotesis di sini itu adalah dugaan atau jawaban sementara yang kita tentukan berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah kalian buat. Nah, hipotesis ini sangat penting pada penelitian, terutama di bidang analitik data ya, di data science, karena dengan hipotesis ini dapat digunakan untuk menguji kebenaran suatu teori ya, suatu konsep, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah pernyataan tersebut atau hipotesis tersebut itu bisa diterima ataukah ditolak. Nah, selanjutnya menyusun metodologi penelitian. Jadi setelah Anda mendefinisikan hipotesis, tahap berikutnya adalah menyusun metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian di sini itu merupakan metode yang Anda gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah Anda definisikan di awal tadi. Misalkan contoh ya, penelitian Anda itu membahas prediksi waktu lama studi mahasiswa Fasilkom di UNED. Sehingga metodologi penelitian Anda harus fokus untuk membahas model analisis prediktif yang akan kalian gunakan. Misalkan kalian menggunakan metode regresi linear seperti itu. Nah, pada metodologi penelitian Anda juga bisa ya mengkaji secara rumusnya, secara persamaannya dari model atau algoritma yang kalian gunakan. Seperti itu. Contohnya kalau tadi misalkan Anda mengangkat atau menggunakan regresi linear, maka Anda dapat menganalisis rumus dari regresi linear tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan dan persiapan data. Jadi setelah Anda definisikan ya metodologi penelitiannya, tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Nah, untuk data ini saya bebaskan ya, boleh nyari data sendiri, mengumpulkan data sendiri dengan menggunakan angket ya, menggunakan angket atau kuesioner, atau boleh menggunakan dataset ya, dataset open data seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tahapan pra-pemrosesan data ya. Jadi setelah Anda mengumpulkan data ya, data atau data collection, tahap berikutnya adalah melakukan pra-pemrosesan data. Nah, di sini itu ketentuannya ya, untuk tugas akhir ini wajib minimal itu 1 dari 5 metode pra-pemrosesan data yang digunakan. Jadi kemarin kan ada 5 metode kan yang sudah kami ajarkan kan di pertemuan ke-9 ya kalau nggak salah ya, pertemuan ke-9 dan ke-10 ya. Jadi ada 5 metode. Jadi nanti kalian itu minimal harus menggunakan 1 dari 5 metode tersebut. Kemudian setelah kalian melakukan pra-pemrosesan data, tahap berikutnya adalah melakukan analisis data atau data analitik ya.
Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa data analitik yang digunakan di sini itu minimal adalah EDA atau Exploratory Data Analysis, atau dengan menggunakan deskriptif ya, analisis deskriptif. Apabila menggunakan algoritma prediktif, maka Anda dapat memperoleh poin lebih dalam penilaian paper nanti. Nah, setelah dilakukan analisis, tahap berikutnya itu adalah melakukan visualisasi data dan menggunakan teknik-teknik plotting yang sudah diajarkan. Jadi kemarin ada bar chart, kemudian pie chart, kemudian ada scatter plot dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dimanfaatkan ya untuk melakukan visualisasi data dari hasil analisis kalian. Nah, selanjutnya terkait dengan mekanisme penulisan paper ya, atau formattingnya ya. Jadi di sini nanti saya upload ya untuk contoh template-nya di MMP. Silakan nanti kalian pelajari ya untuk template-nya. Jadi di sini untuk font yang digunakan itu adalah Arial ya untuk judulnya dan isinya ya. Jadi di sini untuk ukuran fontnya di judul itu 16. Dan di abstrak dan seterusnya ya, itu ukuran fontnya adalah 11. Kemudian untuk spasinya 1, judul dan abstrak itu kolomnya itu single kolom, sedangkan untuk pendahuluan sampai daftar pustaka itu double kolom, seperti itu. Jadi nanti sesuai dengan template yang saya upload ya di MMP, silakan nanti bisa dipelajari untuk template-nya ya. Oke, selanjutnya adalah judul. Jadi di sini untuk judul ini sesuai template juga ya. Jadi nanti di template itu nanti ada 2 judul yang digunakan. Yang pertama adalah judul dalam bahasa Indonesia dan yang kedua adalah judul dalam bahasa Inggris. Contohnya misalkan di sini saya mengangkat penelitian prediksi waktu lama studi mahasiswa Fasilkom UNED. Dan untuk bahasa Inggrisnya adalah Study Time Prediction on Fasilkom UNED Student, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan nama penulis ya. Jadi untuk urutan nama penulis itu pada paper ya, itu biasanya merepresentasikan kontribusi seseorang ketika melakukan penelitian atau melakukan penulisan paper. Nah, semakin banyak kontribusi penulisnya, maka seharusnya orang tersebut atau anggota kelompok tersebut itu ditulis di urutan pertama, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, penulisan nama penulis itu menggunakan nama lengkap, nama instansi, dan alamat email penulis. Nah, misalkan contoh saya di sini ada 3 penulis ya. Ada saya sendiri Muhammad Ariful Furqon sebagai penulis pertama, kemudian ada penulis 2, penulis 3. Nah, di sini dibuat penanda ya atau marker. Jadi di sini misalkan saya itu penandanya A, kemudian penulis 2 penandanya B, penulis 3 itu penandanya C. Ya, karena ketiga penulis ini sama-sama dari instansi UNED, maka Universitas Jember ABC, seperti itu. Sedangkan untuk emailnya itu kan sendiri-sendiri kan, masing-masing autor kan, masing-masing penulis. Maka untuk penulisannya itu sama dengan penulisan nama autor. Selanjutnya terkait dengan abstrak dan kata kunci. Abstrak itu merupakan gambaran singkat dari keseluruhan artikel atau karya ilmiah ya, yang isinya itu memuat 4 komponen, yaitu masalah dan tujuan, metode yang digunakan, hasil dan pembahasan, dan simpulan dan saran. Nah, abstrak ini ditulis dalam 2 bahasa. Yang pertama itu adalah dalam bahasa Indonesia, dan yang kedua adalah dalam bahasa Inggris. Nah, selain itu abstrak ditulis dalam 1 paragraf ya. Jadi cukup 1 paragraf aja tanpa ada catatan kaki atau kutipan atau reference ya. Kemudian untuk spasinya itu single space, 1 spasi, dan paling banyak itu memuat 250 kata untuk masing-masing bahasa ya. Jadi untuk bahasa Indonesia itu maksimal 250 kata dan bahasa Inggris itu 250 kata, seperti itu. Nah, kemudian untuk kata kunci itu merupakan representasi ya dari penelitian Anda yang Anda gunakan pada paper tersebut. Biasanya itu terdiri dari 3-5 kata kunci. Misalkan tadi contohnya ya, untuk contoh judulnya itu adalah prediksi waktu lama studi mahasiswa Fasilkom di UNED. Sehingga kata kuncinya adalah prediksi, kemudian lama studi mahasiswa Fasilkom UNED, dan regresi linear.
Jadi mencakup atau merepresentasikan dari paper yang kalian tulis. Selanjutnya kita masuk ke bab 1 ya. Jadi untuk bab 1 ini di paper ini adalah pendahuluan. Di pendahuluan itu sebenarnya mencakup beberapa konten ya, atau beberapa komponen. Yang pertama itu ada latar belakang, kemudian kajian penelitian terdahulu atau sebelumnya yang relevan dengan penelitian Anda, kemudian ada tujuan penelitian, rumusan masalah, dan hipotesis. Nah, jika Anda mengutip sebuah paper ya, maka Anda harus melakukan kutipan. Biasanya kalau untuk penulisan paper itu yang digunakan itu adalah kutipan tidak langsung ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman masih ingat ya, dulu di SMA kan kita sudah belajar kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan tidak langsung itu contohnya misalkan ya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Furqon 2021 mengatakan bahwa bla bla bla. Jadi secara tidak langsung itu kita melakukan parafrase ya, kita membuat sendiri kalimatnya terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Furqon 2021 itu. Nah, pada pendahuluan itu Anda harus menuliskannya secara singkat, padat, dan jelas mengenai latar belakang dan tujuan penelitian Anda ya. Kemudian yang kedua adalah metode penelitian ya. Jadi metode penelitian ini mencakup rancangan atau model penelitian yang Anda gunakan, atau teknik pengumpulan data informasinya, tempat dan waktu, serta proses pengolahan data atau informasinya tadi. Nah, metode ini harus bisa merepresentasikan metodologi yang sudah Anda rancang pada tahapan penyusunan metodologi penelitian. Ini nanti bisa dibahas ya terkait dengan rumus-rumus yang kalian gunakan. Misalkan kalau kalian menggunakan analisis prediktif ya dengan menggunakan regresi linear, maka Anda dapat membahas ya terkait dengan rumus regresi linear tersebut. Kemudian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Jadi untuk yang bab 3 adalah hasil dan pembahasan, di mana hasil ini merupakan penyajian data ya. Penyajian data informasi yang diperoleh dan menganalisis data informasi sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah kalian definisikan di awal tadi, di pendahuluan tadi. Nah, pembahasan di sini itu harus fokus terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan. Kemudian untuk hasil penelitian sebaiknya ditampilkan dalam bentuk grafik ya, karena kalian di sini sudah belajar bagaimana kita melakukan visualisasi data dengan menggunakan plotting ya. Jadi nanti bisa kalian implementasikan untuk menyajikan hasil penelitian dalam bentuk grafik. Jadi untuk opsinya itu bisa menggunakan grafik dan tabel ya. Jadi di sini saya buat grafik atau tabel ya maksudnya seperti itu. Kemudian untuk sedangkan pembahasan itu dapat ditulis dengan menggunakan penjelasan secara deskriptif ya, dengan menggunakan paragraf ya. Dan untuk hasil dan pembahasan penelitian itu harus berfokus pada analisis yang kalian gunakan, analisis metode yang kalian gunakan. Dan selanjutnya adalah simpulan dan saran. Jadi untuk bab terakhir itu adalah simpulan dan saran ya, di mana simpulan itu harus bisa mengindikasikan secara jelas terkait dengan hasil-hasil yang diperoleh. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari penelitian yang sudah kalian lakukan. Kemudian ada kemungkinan pengembangan lebih lanjut ya terkait dengan penelitian yang sudah kalian lakukan. Dan untuk simpulan juga merupakan sintesa kesesuaian antara masalah, tujuan, dan hasilnya. Dan untuk penulisan simpulan itu tidak menggunakan pointer ya, tidak digunakan bullet and numbering ya, tetapi harus menggunakan paragraf alinea. Kemudian saran itu merupakan tindak lanjut atau implementasi dari simpulan. Atau mungkin saran itu juga bisa dituliskan sebagai penelitian lebih lanjut. Misalkan teman-teman itu melakukan analisis terhadap suatu data ya, ternyata dengan metode ini itu kurang efektif, sehingga kalian bisa memberikan saran ya ke depannya. Penelitian ini itu bisa dilakukan dengan algoritma, katakanlah yang kalian gunakan itu adalah algoritma X ya. Ternyata algoritma X itu tidak cukup bagus untuk melakukan prediktif. Ya, bisa kalian gunakan algoritma Y tadi. Kemudian selanjutnya adalah daftar pustaka ya. Jadi daftar pustaka itu adalah
suatu susunan tulisan ya di akhir sebuah paper yang isinya berupa referensi ya. Jadi di sini referensi itu terkait dengan nama penulis, kemudian tahun penulisan ya, tahun ditulis, kemudian ada judul tulisannya dan lain sebagainya. Kemudian untuk formatnya daftar pustaka ini bisa kalian lihat ya di template paper yang sudah saya sediakan di MMP. Silakan nanti bisa kalian pelajari sendiri untuk daftar penulisan daftar pustaka ini. Selanjutnya terkait dengan asistensi ya atau bimbingan. Jadi untuk pengerjaan tugas akhir ini tiap kelompok wajib minimal 1 kali melakukan asistensi atau bimbingan ke dosen pengampu MK. Jadi untuk kelas A dan B silakan nanti bisa menemui saya ya, atau bisa menghubungi saya untuk bimbingan secara Zoom atau secara langsung ya. Sedangkan untuk kelas C nanti yang bertanggung jawab itu adalah Pak Tio ya. Jadi nanti silakan bisa menghubungi Pak Tio untuk kelas C. Nah, selanjutnya untuk asistensi ini dapat dilakukan dengan menggunakan Zoom video conference ya, atau boleh langsung ya kalau misalkan teman-teman memungkinkan ya. Cuma kalau misalkan bertemu secara langsung itu teman-teman harus memperhatikan ya 3M itu ya. Kemudian selanjutnya untuk asistensi ini juga nanti kalian lampirkan ketika kalian mengumpulkan tugas akhir ini. Jadi untuk bukti asistensinya itu dapat berupa foto, kalau mungkin kalian secara offline ya, atau mungkin kalau secara online itu boleh pakai screenshot atau rekaman ya. Jadi kan bisa direkam ya kalau misalkan di Zoom atau di di Google Meet ya. Jadi nanti silakan bisa direkam atau di screenshot ya untuk asistensi atau bimbingannya. Dan selanjutnya adalah terkait dengan video YouTube. Nah, setelah Anda menyelesaikan penulisan paper, Anda harus men-storytellingkan paper yang sudah Anda susun tadi, yang sudah Anda buat tadi, dengan menggunakan video, di mana semua anggota kelompok itu wajib untuk melakukan presentasi. Kemudian ketika anggota kelompok tersebut presentasi, maka harus menyebutkan nama dan NIM-nya ya, atau bisa dituliskan kayak subtitle itu ya. Jadi untuk ketika ada yang presentasi dapat dituliskan subtitlenya siapa yang presentasi, dan presentasikan paper penelitian kelompok tersebut secara runut, padat, dan jelas sesuai dengan ketentuan tadi ya, yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Untuk maksimalnya itu durasi maksimalnya itu adalah 10. Kemudian di sini untuk aspek penilaian video itu sama dengan video tugas 2 ya, tugas 2 pada pertemuan 6 yang lalu. Jadi untuk penilaiannya itu terdiri dari desain presentasi, teknik komunikasi, dan storytelling. Dan yang ketiga adalah jumlah view dan like. Nah, di sini untuk jumlah view dan like itu dilarang menggunakan aplikasi atau web support ya untuk menambah view dan like. Jadi kalau misalkan terbukti ada yang menggunakan aplikasi support jadi nanti ada pengurangan poinnya. Oke, ini terkait dengan pertanyaan lebih lanjut ya. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar tugas akhir, maka silakan bisa ditanyakan melalui kolom komentar di bawah ini ya, atau mungkin bisa menghubungi secara kolektif dua kelas di masing-masing kelas ya. Nah, kemudian di sini untuk hasil yang saya nilai itu bukan adalah hasil akhir dari penelitian, apakah penelitian kalian bagus atau tidak, melainkan bagaimana proses, bagaimana Anda melakukan penelitiannya, dan bagaimana Anda mengaplikasikan konsep analitik dan visualisasi data dalam suatu penelitian. Jadi selamat mengerjakan ya untuk tugas akhirnya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Atau mungkin bisa secara kolektif ya, atau bisa secara langsung ke saya atau Pak Tio ya. Silakan nanti bisa dimaksimalkan ya untuk pengerjaan tugas akhir dari AVD ini, analitik visualisasi data. Oke, seperti itu ya untuk penjelasan dari tugas
analitik, dan visualisasi data ini. Di kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk video kita kali ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.